nama diriku Aurna Margoar Elentian Satriani Terembanua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Batak Toba. Selamat menyaksikan. Menurut sejarah, di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Cianjur mula-mula di kaki gunung Pusuk Buhit Panggururan di Pulau Samosir. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah yang disebut dengan Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ada Batak menunjukkan pada norma, aturan atau ketentuan yang telah dibuat oleh penguasa atau pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang sama menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Manggaraja. Adat yaitu diangkat dan diberi gelar Manggaraja yang disandangnya seukir. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberikan atau mengarahkan cara melaksanakan adat tertentu, bentuk, jenis, dan sifat dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu, seseorang Manggaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di masyarakat di daerah. Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan dimanapun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur ke beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut dengan Martarombo atau Martutur adalah dengan marga. Jadi, kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu, yang akan ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama hanya kepada anak-anak saja. Di alat penghubung antara susunan kekerabatan. Oleh karena itu, sifatnya adalah unilateral patrilinear, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini, sebab perkawinan adalah eksogamik, yaitu perkawinan di luar marga. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba. Dalihan Natolu yang disebut juga dengan Tungkunan Tiga yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Unsur Dalihan Natolu dalam masyarakat Batak Toba adalah pertama, dongan tubuh atau teman semarga. Dongan tubuh atau teman semarga ini adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Kedua yaitu hula-hula, orang tua atau mertua. Hula-hula adalah gadis atau istri yang dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketiga yaitu boru, keluarga dari pihak menantu laki-laki. Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang tergolong kepada boru adalah hela atau suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuanya dan keturunannya, yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan atau adat atau pesta dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam pesta adat Batak, pihak borulah yang paling sibuk. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Sejarah vokal tradisional etnis Batak Toba. Vokal tradisional pada masyarakat Batak Toba berasal dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini berkembang sebagai bagian dari kehidupan budaya, sastra, dan adat istiadat masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Salah satu bentuk vokal tradisional yang terkenal adalah andung-andung atau andung-andung. Andung merupakan nyanyian ratapan yang biasanya dinyanyikan pada saat upacara kematian. Melalui nyanyian ini, keluarga yang ditinggalkan mengekspresikan rasa sedih, kehilangan, dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Selain sebagai ratapan, terdapat juga andung-andung, yaitu bentuk nyanyian tradisional yang memiliki ritme hampir sama dengan
andung, tetapi tidak selalu berkaitan dengan kematian. Andung-andung sering berisi cerita tentang perjalanan hidup, penderitaan seseorang, atau digunakan sebagai hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, tradisi vokal ini diwariskan secara oral atau lisan tanpa tulisan. Orang yang melantunkan andung disebut pengandung, dan kemampuan tersebut biasanya muncul secara alami karena pengalaman emosional, terutama ketika kehilangan orang yang terdekat. Namun, saat ini tradisi vokal Batak Toba mulai jarang diperdengarkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosial budaya, masuknya pengaruh agama dan budaya luar, serta semakin sedikit orang yang mampu melantunkan andung. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti Festival Budaya Batak diadakan untuk melestarikan tradisi ini agar tetap dikenal oleh generasi muda. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi vokal tradisional Batak Toba. Nah, dalam makalah dijelaskan bahwa fungsi musik atau vokal tradisional pada masyarakat Toba memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu sarana upacara adat atau ritual. Vokal tradisional digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya pada ritual kematian melalui nyanyian andung yang berisi ratapan dan ungkapan kesedihan keluarga kepada orang yang meninggal. Yang kedua yaitu pengiring tarian. Musik dan vokal dapat berfungsi sebagai pengiring gerak tari tradisional sehingga menciptakan keserasian antara gerak dan suara. Yang ketiga yaitu sarana hiburan. Vokal tradisional juga digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat, baik bagi penyanyi maupun pendengar. Yang keempat yaitu sarana komunikasi musik menjadi media komunikasi. Pemain dan pendengar antara masyarakat dengan roh leluhur dan kekuatan spiritual dalam kepercayaan tradisional. Yang kelima yaitu sarana pengungkapan diri. Melalui vokal tradisional, seseorang dapat menyampaikan perasaan dan emosi, misalnya kesedihan, kerinduan, atau rasa syukur. Yang keenam yaitu sarana ekonomi. Musik juga dapat menjadi sumber penghasilan, misalnya melalui pertunjukan atau festival budaya. Nah, fungsi tambahan menurut Maryam, makalah juga menjelaskan fungsi lain dari musik tradisional, yaitu sebagai persembahan simbolis yang menggambarkan budaya masyarakat, sebagai respon fisik, misalnya untuk aktivitas ritmis seperti menari, membantu membentuk norma sosial dan masyarakat, berperan dalam institut sosial dan ritual keagamaan, menjadi sarana pelestarian budaya, dan membentuk identitas dan integrasi sosial masyarakat. Yang kedua yaitu teknik vokal tradisional Batak Toba. Teknik vokal tradisi Batak Toba terutama terlihat pada melodi nyanyian andung. Yang pertama yaitu melodi tidak tetap. Yang kedua, bentuk komposisi melodi makalah mengacu pada teori Mal pada tahun 1977 yang membagi bentuk komposisi melodi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu repetitif, yang dimana bentuk nyanyian diulang-ulang dengan pola melodi yang sama. Yang kedua yaitu iteratif, menggunakan melodi pendek yang diulang hampir di seluruh bagian nyanyian. Yang ketiga yaitu refrating, melodi kembali ke frase pertama, biasanya karena kesalahan atau pengulangan makna. Yang keempat yaitu progresif, melodi terus berubah dengan motif baru selama nyanyian berlangsung. Yang kelima yaitu stropik, melodi yang sama digunakan untuk beberapa bait lirik yang berbeda. Yang ketiga yaitu karakter teknik nyanyian andung. Selain bentuk melodi, makalah juga menjelaskan tentang ciri teknik vokalnya. Yang pertama yaitu dinyanyikan secara spontan tanpa pola ritme yang tetap. Yang kedua yaitu frase nyanyian mengikuti emosi penyanyi. Yang ketiga yaitu beat atau ketukan tidak konstan. Yang keempat, gaya nyanyian mirip berbicara dengan ekspresi emosional yang kuat. Yang kelima yaitu banyak yang menggunakan
ornamen pada huruf vokal di akhir frase. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang teknik dan fungsi vokal tradisional Batak Toba. Atas kelemahan dan kekurangan saya ucapkan terima kasih. Horas. Horas, petanda Madiriku, Angela Angelina Astaghfirullahaladzim. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gerak dasar dalam tari tortor tradisi etnis Batak Toba. Tari tortor Batak Toba merupakan tarian tradisional yang memiliki beberapa gerakan dasar atau pakem. Gerakan ini tidak boleh diubah karena setiap gerakan memiliki makna dan filosofi dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Gerakan pakem atau dasar tortor ini terdiri dari 8. Apa sajakah yang 8 itu? Nah, gerakan yang pertama adalah ordut atau mangordut. Gerakan ini mengikuti irama gondang Batak. Jika seseorang sudah bisa melakukan mangordut dengan baik, maka gerakan lainnya akan lebih mudah diikuti. Gerakan ini melambangkan sifat orang Batak yang sopan, patuh, rajin, dan mudah diatur. Gerakan yang kedua adalah tortor mula-mula. Gerakan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai gerakan pembuka. Maknanya adalah setiap pekerjaan yang harus dimulai dengan hati yang bersih, tulus, dan ikhlas agar mendapatkan berkat dari Tuhan. Gerakan yang ketiga adalah tortor somba. Gerakan ini melambangkan penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Raja, kepada roh leluhur, serta kepada alam semesta. Gerakan yang keempat adalah tortor raja. Gerakan ini melambangkan sifat seseorang atau seorang pemimpin yang harus adil, bijaksana, dan mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun keluarga. Gerakan yang kelima adalah tortor siboro, yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Gerakan ini melambangkan sifat wanita Batak yang sabar, penyayang, dan selalu menjaga keluarganya. Yang keenam adalah tortor hahuasion, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Gerakan ini melambangkan seorang kepala keluarga yang rendah hati serta menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat. Gerakan ketujuh adalah menerser, yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Gerakan ini melambangkan kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat Batak. Gerakan yang terakhir adalah tortor pasu-pasu. Gerakan ini melambangkan pemberian berkat dari orang tua, pemimpin adat, atau hula-hula agar seorang mendapatkan kebahagiaan, keturunan, rezeki, dan perlindungan dari Tuhan. Nah, selain juga dari itu, dalam tari tortor juga terdapat 5 gerakan dasar tubuh, yaitu yang pertama, pangordut. Gerakan yang menitik beratkan pada tumit, telapak kaki, dan badan. Kaki naik dan turun mengikuti irama gondang. Yang kedua adalah pangeal. Pangeal adalah gerakan tubuh yang menitik beratkan pada pinggang dan bahu yang digerakkan ke kiri dan ke kanan mengikuti irama gondang. Yang ketiga adalah pandenggal. Gerakan yang menitik beratkan pada tangan, lengan, dan jari tangan yang digerakkan secara lembut dan dimulai. Yang keempat adalah siang putar. Gerakan leher mengikuti irama gondang sebagai tambahan ekspresi dari penari. Yang kelima adalah hapunana. Hapunana adalah ekspresi wajah penari yang menunjukkan perasaan seperti gembira, sedih agar makna tari dapat tersampaikan kepada penonton atau audiens. Nah, contoh gerakan dalam tari tortor Batak ini adalah yang pertama tortor mula-mula, yaitu penari mengangkat tangan ke depan, dada kemudian menurunkannya secara perlahan. Gerakan ini melambangkan hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua adalah tortor somba. Gerakan tangan seperti menyembah dengan kepala sedikit menunduk. Gerakan ini sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan, Raja, dan leluhur. Nah, yang ketiga adalah tortor hasa haton atau si toi tiong. Pada gerakan ini, ulos dikibaskan ke udara sambil mengucapkan horas sebanyak 3 kali sebagai simbol menerima berkat. Yang keempat adalah tortor sepitu cawan. Tarian ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan 7 cawan di tangan dan kepala. Setiap cawan memiliki makna seperti kebijaksanaan, kesucian, kekuatan, hukum, adat, budaya, dan penyucian.
Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan dalam tari tortor tidak hanya sekedar gerakan tari, tetapi juga memiliki makna yang mendalam tentang penghormatan, kepemimpinan, kebersamaan, serta doa dan berkat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tu si tio-tio i. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Jenis alat musik tradisi etnis Batak Toba. Yang pertama adalah tulali. Tulali ini hampir mirip seperti sulim, dimainkan dengan cara ditiup dan memiliki beberapa lubang. Kalau sulim terbuat dari bambu, maka tulali atau yang sering disebut dengan salohap terbuat dari kayu. Untuk ukuran antara sulim dan tulali juga berbeda karena sulim memiliki ukuran yang panjang sementara tulali memiliki ukuran setengah dari sulim. Nah, selanjutnya ada saruni bolon. Saruni bolon adalah alat musik tiup yang paling besar yang terdapat di masyarakat Toba. Alat musik ini digunakan dalam ensemble yang besar juga, yaitu gondang bolon. Nah, selanjutnya ogung. Ogung merupakan alat musik sekaligus alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Batak. Ogung itu sendiri berbentuk gong dengan ukuran yang bervariasi. Selanjutnya ada garantung. Garantung merupakan alat musik tradisional dari Toba, Provinsi Sumatera Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu dan bentuknya ditata rapi dan mempunyai 5 bilah nada, berfungsi sebagai pembawa melodi. Nah, selanjutnya ada gondang. Instrumen musik ini merupakan yang paling populer dari lainnya. Gondang biasa dimainkan untuk mengiringi tarian tortor Batak, baik dalam adat pernikahan, upacara adat meninggal, maupun tortor yang dipersembahkan untuk hiburan saja. Gondang juga digunakan sebagai sarana pencarian jodoh, bertujuan untuk perkenalan dan pendekatan bagi kaum muda, atau disebut sebagai gondang naposo. Nah, selanjutnya ada sulim. Sulim adalah seruling bambu milik masyarakat Batak Toba. Merupakan salah satu sekian banyaknya instrumen tradisi Batak Toba. Instrumen
Ini adalah salah satu instrumen dari ensemble gondang Hasapi yang sering digunakan untuk mengiringi upacara adat. Nah, selanjutnya Tagading. Tagading merupakan gendang yang diurutkan secara berurut dan besar ke kecil. Alat musik khas suku Batak ini memiliki bunyi nada berbeda dari 5 jenis gendang yang disusun secara berurut. Nah, yang selanjutnya Hasapi. Hasapi ini bisa disebut sebagai gitar orang Batak karena Hasapi hampir mirip dengan gitar yang dimainkan dengan cara dipetik, tetapi Hasapi hanya memiliki 2 senar, sedangkan gitar memiliki 6 senar. Nah, selanjutnya Panggora. Panggora adalah alat musik yang berjenis gong, tetapi mempunyai bunyi yang cukup unik. Panggora merupakan gong yang paling besar dengan diameter mencapai 37 cm dan tebal 6 cm. Nah, yang terakhir adalah hesek. Hesek adalah salah satu alat musik Batak Toba yang memiliki peran sebagai instrumen pembawa tempo atau ketukan dasar yang terbuat dari pecahan logam atau besi dan kala dipukul dengan botol kosong. Perkenalkan, nama saya Paul Sarkonia. NIM saya 2253142048. Saya dari Batak Toba. Saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional dari Batak Toba. Beragam jenis makanan etnis Batak Toba, di antaranya ikan arsik. Ikan arsik ini disajikan pada saat acara adat pernikahan dan acara kelahiran. Yang kedua itu ikan naniura. Ikan naniura ini artinya tidak dimasak dengan api, melainkan dimasak dengan menggunakan rempah-rempah. Yang ketiga itu ikan nati nombor. Nati nombor ini adalah jenis makanan khas Batak Toba yang sangat diminati oleh orang-orang. Yang keempat itu saksang. Saksang ini adalah makanan khas Batak Toba yang berasal dari daerah suku Batak yang mendiami Samosir dan sekitarnya. Yang kelima, itak gurgur. Itak gurgur ini adalah beras yang diduda atau ditumbuk di dalam lesung setelah selesai dipuli. Diletakkan di atas pinggan pangan atau piring pinggan dan dihidangkan pada saat-saat tertentu, khususnya acara makio atau berdoa pada nenek. Yang keenam, itak hanopingan. Itak niompingan ini adalah makanan khas Batak Toba yang tradisional. Dulunya merupakan yang dibuat untuk ritual adat Batak Toba. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Kepada mandiriku, nomor 2 saya Muhammad Bondahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat etnis Batak Toba. Di dalam etnis Batak Toba terdapat rumah adat yang bernama Rumah Bolon. Nah, Rumah Bolon itu tersendiri merupakan fungsi utamanya yaitu sebagai tempat tinggal atau tempat upacara pada adat. Dahulu kala Rumah Bolon itu sendiri merupakan sebagai tempat tinggal para raja-raja. Diceritakan terdapat 14 raja yang pernah menempati Rumah Bolon. Pada dasarnya Rumah Bolon itu sendiri terbuat dengan berbahan dasar kayu. Namun di era modern sekarang Rumah Bolon sudah terbuat berbahan dasar batuan atau semen. Rumah Bolon juga memiliki berbagai ruangan. Ruangan yang berada di tempat sudut belakang disebut jabubong. Dihuni oleh anggota keluarga tertinggi di rumah tersebut atau punjabubong dengan seorang istri dan anak-anak yang tidak sedikit. Ruangan ini sebelumnya dianggap paling sakral. Di dalam sudut kiri atas untuk berurusan dengan jabubong dikenal sebagai jabu soding. Diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah namun belum memiliki rumah sendiri. Di bagian depan sudut kiri dikenal sebagai jabu suhat. Diperuntukkan bagi anak laki-laki tertua yang berkeluarga.
yang pada dasarnya paling banyak dekorasi atau hiasan disebut Georgia hiasan. Lain yang dikenal adalah motif pakis nipahu dan rotan berduri yang juga dikenal sebagai mardusi terdapat pada dinding sebelah atas pintu masuk. Di sudut-sudut rumah terdapat hiasan gajah yang dikemas secara padat. Wajah bermotif binatang buas memiliki sudut untuk melawan bencana. Demikian pula pola bintang ornamen kadal kepala singa yang berarti untuk menafkahi risiko sihir-sihir di luar. Dekorasi ini sudah jenis ukiran yang diwarnai, namun ada juga yang ilustrasi bangunan rumah juga memiliki arti kehidupan. Bagian bawah mengingatkan manusia akan kematian, bagian tengah menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari, bagian atas mengenal dunia para dewa. Pola retret pada dinding memberitahuan manusia akan hidup yang saling membutuhkan. Manusia diingatkan agar selalu memahami perannya di dunia dan saling menghormati. Salah satu filosofi rumah adat Batak dari sisi atapnya yang melengkung melambangkan potensi masa depan yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya. Horas, Bupatan Anda Maliringku, Auna Margoar, Septian Nusa Anda Seperangin-angin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat Toba itu berasal dari Sumatera Utara dan terbuat dari kain ulos, yaitu kain tenun tradisional yang memiliki makna simbolis dalam kehidupan masyarakat Batak. Pada laki-laki, pakaian atas disebut ampe-ampe dan bawahan singkot. Sedangkan untuk perempuan memakai hoba-hoba atau atasan dan hain untuk bawahan. Busana ini dilengkapi aksesoris seperti bulang-bulang atau penutup kepala pria, tali-tali atau ikat kepala perempuan, serta selendang ulos. Kain ulos dibuat dari benang kapas yang diwarnai menggunakan pewarna alami dari tumbuhan seperti indigo atau warna biru, kayu secang dan mengkudu warna merah, kunyit warna kuning, serta campuran bahan untuk menghasilkan warna hitam dan hijau. Saat ini, pembuatan ulos juga menggunakan ATBM atau alat tenun tanpa mesin atau bukan mesin, dan sering memakai pewarna sintetis agar lebih terjangkau. Pakaian adat Toba digunakan pada berbagai acara adat seperti pernikahan, pesta syukuran, dan upacara adat. Setiap jenis ulos memiliki makna yang berbeda, seperti contoh ulos ragi hotang yang digunakan untuk pernikahan, ulos mangiring yang digunakan untuk kelahiran anak pertama, ulos sibolang untuk suasana duka. Busana adat ini juga dilengkapi berbagai aksesoris dan perhiasan. Perempuan biasanya memakai sortali atau mahkota, terus sanggul, borgut atau kalung, golang atau gelang, anting-anting, dan cincin. Laki-laki pada umumnya menggunakan sortali, borgut, tas sandang dari labu, kemudian tongkat tunggal panaluon, dan cincin. Nah, kemudian secara filosofi, ulos melambangkan kehangatan, persatuan, doa, dan berkat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Setiap jenis ulos diberikan sesuai dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Horas. Vokal tradisi. Inilah informasi yang sangat mendalam dan syarat akan makna budaya. Teks tersebut menyoroti sebuah tradisi dan Batak Toba yang indah namun ironisnya sedang menghadapi ancaman. Berikut adalah poin-poin penting dari teks tentang vokal tradisi Andung. Yang pertama, pengertian dan tujuan Andung. Definisi Andung adalah vokal tradisi Batak Toba berupa nyanyian sendu atau ratapan atau menangis bersuara saat terjadi kematian. Menurut Lumban Turun pada tahun 2004, ini adalah ekspresi pribadi yang menggunakan bahasa ratapan. Tujuan emosional, berbeda dengan lagu rohani yang bertujuan menghibur agar keluarga tidak larut dalam duka, Andung justru dirancang untuk menggunakan simpati, menggetarkan hati, dan membuat para pelayat ikut bersedih hingga menitikkan air mata. 2. Karakteristik syair dan bahasa. Isi syair. Liriknya sangat dalam dan haru, menceritakan kebaikan, kepribadian, dan pengalaman hidup orang yang meninggal, serta kaitannya dengan orang lain. Bahasa tingkat tinggi. Andung dalam menggunakan bahasa Batak Toba yang sangat halus dan sastrawi, yang sama sekali berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari. Panggilan jiwa. Melantunkan andung atau mengandung membutuhkan ketulusan dan kejujuran emosi. Ini dianggap sebagai panggilan jiwa yang tidak bisa dipaksakan oleh sembarangan orang. 3. Tantangan eksistensi dan regenerasi. Mitos penghambat. Ada mitos yang dipercaya bahwa seorang pengandung atau pelantun andung yang mahir akan mengalami nasib buruk, yaitu duka kematian anak. Ini membuat banyak orang takut untuk meneruskan tradisi ini. Kendala bahasa.
Generasi muda dan masyarakat umum semakin jarang mendengar dan menguasai bahasa Batak halus, sehingga sangat sulit menemukan orang yang benar-benar bisa mengandung. Pergeseran budaya. Posisinya dalam upacara kematian kini mulai tergeser oleh lagu-lagu rohani modern yang berfungsi sebagai penghibur keluarga. 4. Struktural musikal, melodi, tempo, dan birama. Bentuk melodi, stropik. Melodi andung tidak memiliki patokan pasti, akan mengalir secara bebas. Berdasarkan secara teori komposisi musik Malm pada tahun 1977, andung tergolong dengan bentuk stropik, yaitu bentuk nyanyiannya atau strukturnya tetap sama dan berulang, selalu baru dengan pengecualian pada beberapa frasa panggilan yang diulang-ulang seperti inong nalapuk melilu. Tempo. Tidak ada standar tempo yang pasti. Cepat lambatnya sangat bergantung pada gaya, kondisi fisik, dan luapan emosional sang pengandung saat itu. Birama bebas. Andung dinyanyikan dengan birama dan ritme yang sepenuhnya bebas dan tidak memiliki standar meter tertentu, memberikan keleluasan penuh pada pelantunnya. 5. Upaya pelestarian. Peran pendidikan karena generasi muda hampir tidak pernah lagi terpapar tes ini. Mata kuliah seperti vokal tradisi Nusantara diangkat di ranah akademik. Tujuannya adalah untuk mengajarkan apresiasi, menjadikan andung sebagai kearifan lokal yang bisa diwariskan dan dipertahankan keberadaannya. Terima kasih. Oras, petanda diriku, au nomor 2 Ekel Surata Tarigan, au sian kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat musik Batak Toba. Yang pertama yaitu ada tulila. Alat musik ini hampir sama seperti sulim, dimainkan dengan cara ditiup dan memiliki beberapa lubang. Kalau sulim terbuat dari bambu, maka tulila atau yang sering disebut dengan salohap terbuat dari kayu. Dan yang kedua itu ada sarune bolon. Sarune bolon adalah alat musik yang ditiup paling besar yang terdapat di dalam masyarakat Toba. Yang ketiga itu ada ogung. Ogung merupakan alat musik sekaligus alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat suku Batak. Yang keempat itu ada sulim. Sulim adalah seruling bambu yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba, merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen musik tradisional Batak Toba. Dan yang seterusnya itu ada yang kelima yaitu taganing. Taganing merupakan gendang yang diurutkan secara berurutan dari besar ke kecil. Dan yang keenam itu ada gondang. Gondang adalah instrumen musik ini merupakan yang paling populer dari lainnya. Gondang biasa dimainkan untuk mengiringi tarian tortor Batak, baik dalam adat pernikahan, acara upacara meninggal, maupun tortor yang dipersembahkan untuk hiburan saja. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.